A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, sedek pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan Allah di majelis ilmu ini, walaupun kita ada keterbatasan, tapi alhamdulillah masih sempat Bapak Ibu melangkahkan kaki menuju masjid ini. Dan tidak sedikit juga dari jauh, cukup saya kenal mukanya nih Pak, jamaah Masjid Al-Falah Darul Muttaqin dan Firdaus dari Masjid Firdaus Harapan Raya. Alhamdulillah, semoga ini menjadi langkah kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak berselawat Allah nantinya akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat yaumil akhir kelak insyaallah. Melanjutkan kembali Pak kajian kita masih dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi setelah ruh itu sudah utuh di tubuh Nabi Adam alaihissalam, apa kata Allah kepada Nabi Adam? Wahai Adam, pergilah kau datangi malaikat-malaikat itu, kemudian ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah tua itu Pak, kalimat Assalamualaikum itu sudah tua. Kemudian Nabi Adam pergi ke tempat malaikat. Sampai di tempat malaikat diucapkanlah oleh Nabi Adam alaihissalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata malaikat? Jangan jawab Pak. Saya mencontohkan perkataan Nabi Adam ini. Kemudian kata malaikat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah, wahai Adam, inilah salammu dan salam anak cucumu. Nah, jadi itulah salam kita ini sudah sangat lama. Nah kemudian kalau kita lihat Pak, di dalam berbagai hadis Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah adalah yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Jadi satu pencurian yang dibenarkan dalam Islam ini adalah mencuri salam. Jadi yang paling duluan paling mulia di sisi Allah. Jadi jangan kita sampai pelit kita. Kadang inilah Bu, karena sudah tertradisi di negeri kita ini, kalau jumpa, Pak apa kabar? Hilang salam tuh Pak. Padahal ada nilai keberkahan besar di sana. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Jadi kalau masih saling memusuhi kita, berarti kita belum beriman. Kalau kita lihat ya Pak ya, Rasulullah itu pernah berdendam dan pernah sebetulnya Pak. Rasulullah itu Bu ya, waktu perang Uhud, pamannya Hamzah terbelah dadanya oleh Hindun. Hindun ini dendam Pak, karena suaminya terbunuh di perang Badar. Dibelahnya dada Hamzah, jantungnya digigit mentah-mentah Pak, saking dia dendamnya. Telinga dipotong, dijadikan mainan kalung, saking dendamnya. Yang menombaknya adalah Wasi, seorang budak hitam yang diupah oleh Hindu. Waktu habis perang, Rasulullah melihat jenazah para sahabat. Pas lihat jenazah Hamzah, itu Rasulullah langsung spontan ngomong apa? Siapa yang memperlakukan jasad pamanku seperti ini? Apabila tertangkap olehku orangnya, akan kubur pula jasadnya seperti ini. Turunlah ayat Idfa' billati hiya ahsan. Wahai Muhammad, balaslah keburukan dengan kebaikan. Selesai Pak, habis dendam. Waktu Wahsy masuk Islam,
ngaku dia, ya Rasulullah, akulah yang telah menombak Hamzah. Kata Rasulullah, aku maafkan kau Wahsy, tapi menjauhlah dulu dariku. Nah ini cara, kalau rasanya kalau jumpa sakit juga hati kita, lebih baik jangan jumpa. Aku maafkan, tapi kita jangan jumpa. Jadi kadang kita ini marah Pak, itu adalah reaksi spontan, biasa aja sebetulnya. Tapi kalau dalam Islam ini kita dilarang. Kalau ingin dikatakan beriman, kita harus saling mencintai. Nah inilah yang dipraktekkan Rasulullah setelah itu Pak. Tidak ada dendam. Siapa yang paling parah memperlakukan Rasulullah Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini Pak, sebelum Rasulullah hijrah, rencananya mau diangkat jadi raja Pak di Madinah. Rupanya pas Rasulullah hijrah Pak, gak jadi dia jadi raja. Orang gak mau ngangkat dia. Justru orang beralih kepada Rasulullah. Walaupun dia masuk Islam, tapi ada dendam yang tersembunyi di diri Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang sibuk mengadu domba kaum Muhajirin, kaum Ansor, itu sering diadu domba ya Pak. Hampir berantem orang di rumahnya, akhirnya ketahuan. Maka apa kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, perintahkan saja Amr bin Bishr untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Rasulullah, jangan, biarkan dia bersama kita. Tidak lama datang anaknya Pak. Ya Rasulullah, aku telah mendengar engkau memerintahkan seseorang untuk memenggal kepala ayahku. Perlu kau ketahui ya Rasulullah, tidak ada anak-anak di suku Aus dan Khazraj ini yang lebih berbakti kepada ayahnya melainkan aku. Jadi kalau ada orang yang membunuh ayahku, tentu aku nanti dendam ya Rasulullah. Di mana jumpa aku selesaikan pula orang itu. Jadi kalau kau tidak keberatan ya Rasulullah, daripada aku nanti akan membunuh seorang mukmin untuk membela ayahku seorang munafik, izinkan aku yang memenggal kepala ayahku sendiri. Itulah cinta dia kepada Rasulullah. Tidak usah suruh yang lain ya Rasulullah, biar aku aja lah pantai bapakku. Kata Rasulullah, tidak, biarkan saja dia. Waktu Abdullah bin Ubay bin Salul ini sakratul maut tuh, Rasulullah datang menjenguknya Pak. Umar bin Khattab itu musibah. Ditarik Umar bin Khattab jumpa Rasulullah. Udah Rasulullah, orang macam itu usah tengok lagi, jahat betul dia, udahlah. Aku ingin menjenguknya dan memohonkan ampun kepada Allah untuk yang bayangkan tuh Pak. Bapak kalau dengar Pak, orang yang benci sama bapak Pak, sakratul maut ayah Pak, mati kan dia, jahat betul. Sering tuh dan itu Pak, kalau di masjid kan lain dia sama saya. Alhamdulillah kena dia tak tahu dia siapa saya. Awalnya jelas rajin berzikir dihinakan. Anak mulutnya sekali. Kita kadang-kadang merasa seperti itu lezat. Makanya Pak ya, akhlak Rasulullah ini yang walaupun berat, tapi kalau kita amalkan Pak, terasa lapangnya. Kalau tidak ada dendam Pak, terasa lapangnya. Karena secara ilmiah pun terbukti 5 menit marah, 6 jam kesehatan turun. Itu kata Profesor Dr. Masaru Emoto. Bukan kata saya Bu. Dendam kita sama orang, imunitas tubuh mati Pak. Jangan kan corona lagi, virus-virus biasa aja habis kita dibuatnya. Jadi siapa yang berdendam, imunitas tubuhnya mati. Siapa yang memendam-mendam kesedihan, kena diabetes. Janganlah minta tuduhan pula nih Pak ya Pak. Bapak tinggi gula Bapak ya. Apa dendam Bapak sama ibu nampaknya? Asal Bapak di rumah sejak pensiunnya. Nah, ya. Jadi semua penyakit itu ternyata apa? 80% penyakit dari pikiran, 20% dari makanan. Berhentilah menyalahkan makanan kalau kolesterol naik, diabetes, asam urat. Pikiran kita ini sebetulnya membuat naik penyakit. Di Mekah kalau orang pesta, satu meja itu 12 orang seekor unta ya Pak. Ada yang naik kolesterol betul. Ini seekor kambing Pak, makan kambing Pak, tangan sakit keluar sakit. Aku tidak perlu nggak karena itu sebetulnya. Pikiran kita itu apa? Corona ini ada, coba ditakutkan betul Pak. Kena sendirinya nanti itu Pak. Karena ketakutan itu yang membuat dia jadi nyata. Pembuktiannya apa Bu? Kita bisa membuat orang sehat menjadi sakit dengan kata-kata. Dan kita juga bisa menyembuhkan penyakit orang dengan kata-kata. Makanya kata Allah dalam diskusi, satu amalan yang dicintai oleh Allah apa Pak? Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang. Bapak sakit jantung Pak, pergi Bapak Ibu ke dokter. Senyum aja dokter tuh Pak, udah sehat 25% tuh Pak.
Selamat pagi Bapak, silakan Pak. Tegak deh Pak disambutnya Bapak. Apa keluhan Bapak nih? Jantung sakit lah saya. Kalau saya lihat dari mata Bapak Pak, jantung Bapak ini sehat Pak. Itu udah sehat 50%. Aja Bapak guling, saya periksa pasang stetoskop. Alhamdulillah Pak, bagus detak jantung Bapak. Padahal udah sehat bunyi. Itu bisa keluar dari sana sembuh loh Pak. Itulah kelebihan dokter Islam Ibnu Sina, menyembuhkan orang dengan kata-kata baik. Bapak ibu sehat, sakit kepala biasa, datang ke dokter. Bapak masuk aja udah gini aja dokter Pak. Parah Pak. Itu Pak, bertambah yang gitu Pak. Apa keluhan Bapak nih Pak? Sambil cemberut ya Pak. Apa keluhan Bapak nih? Sakit kepala ya dokter. Itu kan biasa nih Pak. Angkat tangan saya nih. Sakit Bapak. Jadi Pak, kata-kata baik itu bisa menyembuhkan penyakit. Jadi Umar bin Khattab emosi dia ketika Rasulullah ingin menjenguk, memohonkan ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukankah kau tahu ya Rasulullah, di dalam surah At-Taubah 80, kau mintakan ampun untuk orang seperti ini ataupun tidak, walaupun kau minta ampun sampai 70 kali, Allah tidak akan mengampuninya. Kata Rasulullah, ayat itu kan membatasi 70 Pak. Biarlah berdoakan dia 71 kali. Itulah saya Rasulullah. Kalau sempatlah orang mengamalkan ini, saya rasa tidak terlalu banyak orang masuk rumah sakit sekarang. Cukup dia mencintai sesamanya ya. Jangan bermusuhan, berdendam. Sampai berapa betul lah umur kita Pak. Kadang di masjid tak mau salaman lagi. Kalau sekarang oke lah, kita takut salaman. Cuma kadang jangan terlalu lebay pula, ada pakai siku lah, sekarang ada yang pakai tinju kan aneh pula ya, bagus betul lah. Kadang kita itu kenapa? Ada ambisi-ambisi dunia yang rata-rata membuat kita itu saling bermusuhan. Misalnya pendapat kita tidak didengar orang di masjid, berdendam. Atau kita turun maju lupa tidak terpilih, kok masa dia lupa dari mana, akhirnya dia yang terpilih Ustaz, akhirnya berdendam. Jadi dalam masjid pun kadang tidak mau lagi saling bersalaman karena sudah ada dendam di antara. Padahal berapa betul lah Pak. Kadang kita ini salah-salah sedikit, salah-salah paham sedikit itu biasa. Harus proporsional. Masalahnya ini ya udah itu aja. Jangan sampai kemana-mana. Ini kadang sampai anaknya lihat depan rumah, bapak udah minta ampun. Anak macam itu juga. Apa hubungannya anak itu juga? Kenapa bapaknya ini? Sama pula kena padahal bermasalah sama bapaknya. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau umur 40 ke atas kurang-kurang kalah bergaulan. Yang terlalu banyak nongkrong. Karena kalau terlalu banyak nongkrong itu banyaklah masalahnya jadinya. Kemudian Pak, dilanjutkan dalam hadis ini, maukah kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Ada rupanya caranya Pak, supaya kita saling mencintai, tidak mendendam. Kata sahabat, ingin ya Rasulullah, tebarkan salam. Ini yang kurang sekarang. Kita jarang menggunakan apa? Jumpa kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Jarang sekarang. Assalamualaikum Pak, jarang. Pak, apa kabar? Itu yang sering. Pak, apa kabar? Kak, apa kabar? Lupa kita untuk menebarkan salam. Padahal itu cara kita saling mencintai. Ada sahabat kata Assalamualaikum, kata Rasulullah 10 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Jadi makin lengkap, makin besar pahalanya. Jadi kalau kita ingin saling mencintai satu sama lain, amalkan ini. Mulai malam ini asal ketemu kita Assalamualaikum warahmatullahi, hilang kebencian dibuatnya itu Pak. Cuma kadang semua orang kita ini tidak tahan Bu. Buat praktekkan nanti Pak bisa Assalamualaikum, ada biasa lah. Itu tuh kita tidak terbiasa menggunakan itu ya Pak, membuat kita susah bersatu. Saya ini bukan tidak punya netizen Pak. Siapa aja punya netizen Pak. Ustaz Abdul Somad aja profesor doktor Pak. Pertama, nggak tahu orang bilang dia cuma LCMA, tidak doktor. Udah doktor dia, datanglah orang belum profesor.
Sudah profesor lah Ustaz Abdul Somad. Tidak ada gelar adat. Dapatlah gelar adat. Tidak begini. Ada Pak. Jadi. Saya mengatakan ini karena saya ketemu sama Ustaz Somad yang mengatakan itu. Jadi kadang ada beginilah Indonesia ini. Tidak ada orang yang tidak dibully. Mau apapun gelarnya dibully orang. Maka saya lebih nyaman tidak bergelar. Lebih bahagia saya dipanggil dengan nama Nazril Abdul Muluk. Senang betul bagi saya. Karena di Indonesia ini profesor doktor aja Pak habis dibuat orang Pak. Jadi yang perlu kita tahu itu apa Bu? Kami pasti punya orang yang benci. Tapi alhamdulillah Pak, ketika mempraktekkan ini, saya akhirnya jumpa di dunia nyata Pak, dengan orang yang sering memuja saya. Tapi saya buat tak tahu Pak. Saya ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali ketemu lunak sendiri lama-lama. Itulah dasarnya kalimat salam itu. Jadi mana tahu kita yang saling membenci, bapak ibu bertengkar aja di rumah Pak, amalkanlah ini Pak. Karena gini Bu, kalau kita masuk tidak mengucapkan Assalamualaikum ke rumah, nempel iblis satu. Anak masuk ke rumah tidak pakai Assalamualaikum, nempel dua. Bapak masuk ke rumah tidak pakai Assalamualaikum, nempel tiga. Apa tidak panas suasana rumah itu dibuatnya Pak. Sedikit masalah naik dibuatnya itu. Ibu masak terlalu pedas, dirasa oleh bapak langsung main maki. Kau udah berapa tahun kita nikah? Tak tahu juga kau kurang cabai. Dasar minang kau nih, abangnya sesiku-siku Pak. Abang orang Melayu pemalas berkait menurut kau ya. Itu ada kemana-mana nih Pak. Karena rumah itu panas. Panas ya, iblisnya banyak Pak. Iblisnya terlalu banyak di rumah itu. Jadi terapi lah kita Pak. Terapinya apa? Terapi salam lengkap-lengkap. Walaupun keluar ngampaikan kain aja Bu ya di jemuran, masuk ke dalam ucapkan salam. Itu Bu akan terasa perubahan. Udah 1 bulan setelah dia mengamalkan ini, termasak pedas lagi Pak. Berair kata suami, Bang kita tuh istrinya Pak. Pedas Bang? Enggak sayang. Abang kalau makan yang sena ini ingat abang almarhum bapak. Abang itu membuat abang menangis. Akhirnya bisa saling pengertian dari apa? Jadi mana-mana yang sering bertengkar anak-anak itu bapak sampaikan aja terapi salam. Terapi salam ini loh. Kita bermusuh sama orang pokok panggil salam sampai Pak. Orang-orang Islam di luar negeri mempraktekkan mengucapkan salam kepada orang-orang non-Muslim. Beda-beda reaksi muka orang berikutnya. Itulah dahsyatnya kekuatan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan sampai kita lalai dari mengamalkan ini. Nah kemudian Pak, kalau kita lihat ada dulu pemimpin orang Yahudi namanya Husain bin Salam. Ini pendeta nomor 1 kalau bahasa mereka pandita ya Pak. Kadang salah sebut aja Pak di masalahnya. Apalagi di video pandita. Kalau kita bahasa pendeta Yahudi nomor 1 di Madinah. Namanya Husain bin Salam. Nah kemudian Pak, orang-orang Islam di Madinah itu sangat menghormati Husain Pak. Karena apa Bu? Dia baik. Dia mengamalkan isi Taurat. Jadi makanya kita ini bukan berarti orang non-Muslim itu kita musuhi Pak. Tidak. Kalau orang dia tidak memusuhi kita, susah pun dia kita bantu. Paling tidak dia mendapatkan hak sebagai tetangga. Jangan dikira Pak tetangga kita non-Muslim lapar dia biar aja tuh urusan agama dia pulang. Enggak Pak. Sampai kata Rasulullah apabila ada orang non-Muslim tinggal di perkampungan orang Muslim merasa tidak aman, dia sama dengan memerangi aku. Kalau dia tidak mengganggu Pak, kita harus sayang juga sama dia. Contohnya siapa Bu? Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini siapa Pak? Yang menyelundupkan makanan ketika Rasulullah dan keluarganya diboikot oleh orang Quraisy. Dia tetap kafir sampai mati Pak, tapi dia sayang kepada Rasulullah. Makanya kata Rasulullah waktu perang Badar itu, aku kalau sempat Mut'im bin Adi yang mengatakan lepaskan 70 tawanan ini, aku lepaskan semua. Begitulah hormat Rasulullah kepada Mut'im bin Adi. Contohnya Rasulullah dengan pamannya sendiri, kan beda keyakinannya Pak, tapi dia sayang sama Rasulullah. Jadi Bu ingat tuh Bu ya, dan bukan berarti orang kalau beda agamanya sama kita terus kita musuhi dia. Ada seorang YouTuber di Malaysia, Ustadz Ebed Liu, itu mau Hindu,
mau Kristen susah dibantu. Nggak ada yang nanya agamanya, Pak. Berapa orang kakak di rumah nikah? 2 orang. Ini saya ada sedikit hadiah, kasih. Nggak ada yang mandang bukan Islam aja dibantu. Dia kaya, Pak. Jadi siapapun yang susah dibantu. Dia tidak peduli dia agamanya apa saja. Kalau susah bantu. Kadang justru karena akhlak itu yang membuat orang tertarik kepada Islam. Ini kadang kita ini menakutkan, Pak. Ada waktu itu orang tertidur di masjid, Pak. Cara membangunkannya, tak sholat kau. Terkejut orang tuh, Pak. Orang baru ke masjid, baru balik kena pintu, kan macam ini orang di masjid di rumah yang dari Islam kalian. Makanya kata Ustaz Felixio, syukur saya masuk Islam bukan karena melihat orang Islam. Kalau melihat orang Islam mungkin tidak jadi dia masuk Islam. Itu loh, dipelajarinya Islam ini dulu. Nah jadi Husain bin Salam ini dihormati oleh orang Islam di Madinah. Kemudian masyarakat Madinah itu melihat dia membagi waktu itu 3. Sepertiga dia gunakan untuk ke rumah ibadahnya, sinagog. Kemudian dia mengajar, kemudian dia beribadah. Dan sisa waktunya itu dia gunakan untuk bekerja. Jadi dia macam itu seperti biasa. Dia sayang sama orang Islam yang sudah ada di Madinah ini sebelum Rasulullah hijrah. Jadi dia ini setiap kali membaca Taurat dapat dia kabar dari Taurat ini tentang akan datang seorang nabi akhir zaman. Dia ulang-ulang ayat itu, dia pelajari dalam-dalam, dilihatnya ciri-ciri yang disampaikan dalam kitab Taurat itu. Setelah ciri-cirinya sudah dia kuasai, begitu Rasulullah ke Madinah, itu dia yang paling kepo, Pak. Dia datangi Rasulullah langsung. Tapi dia selalu berdoa kepada Allah, karena dia waktu itu sudah mulai tua. Ya Allah, jangan kau matikan aku sebelum aku bertemu dengan Nabi akhir zaman. Dikabulkan Allah doanya. Waktu Rasulullah sudah sampai ke Madinah, dia datangi Rasulullah, sengaja dia tunggu, Pak. Tetapi pertemuannya dengan Rasulullah itu dirahasiakannya dari kaum Yahudi. Begitu ketemu Rasulullah SAW, apa kata dia kepada Rasulullah? Wahai Muhammad, kalau memang engkau seorang Rasul, apa memangnya yang diajarkan engkau, yang diperintahkan Allah kepada engkau untuk mengajarkan kepada kami? Maka kata Rasulullah, sebarkan salam. Itu yang pertama, menyebarkan salam. Menyebarkan salam itu artinya apa, Bu? Memberikan kedamaian bagi orang. Maka kalau kita assalamualaikum sholat itu, Pak, assalamualaikum warahmatullahi, selamat kalian semua yang dekat aku, dari lisan aku, dari tangan aku, dari kejahatan aku, kalian selamat. Yang kiri itu juga selamat. Tiap jumpa orang, semoga Allah merahmati bapak-bapak, memberkahi bapak. Itu doa-doa dahsyat itu, Pak. Artinya apa? Supaya bapak tercurah rahmat, tidak ada musibah bapak hari ini di jalanan. Jadi selalu kita mendoa. Kemudian apalagi setelah memberi salam, kata Husain bin Salam, beri makan orang yang lapar. Nah ini, Pak, amalannya dasarnya, Pak. Ma min muslimin yutimu akhuhu hatta yusbiha. Siapa yang ngasih makan orang lapar, wa yaskihi hatta yurwiya, kasih orang minum sampai puas, illa ma'alahu ta'ala binanna. Tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Siapa yang nyumbang air di mineral ini, Pak, bukan sepele ini, Pak. Lepas aku saya, Pak, diselamatkan orang yang punya air mineral ini. Berilah 100, Bu, kalau mau. Minum aja dikasih, Pak. Udah sampai sebesar itu. Ngasih makan orang yang lapar 1 orang. Cuma orang kita ini banyak kok baik itu pas bulan puasa aja, Pak. Tanggung lah ngajak orang makan. Lepas puasa ini belum ada yang ngajak nih, Pak. Saya menunggu-nunggu kan. Seolah-olah Allah itu hanya ada di bulan Ramadan. Situ benar kita nih, Pak. Ngajak orang makan tuh nggak pakai waktu, kapan aja sebetulnya. Nah, salah satu, Pak, yang membuat penyakit kita naik, kita termakan uang orang pelit, itu bahaya, Pak. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kata anaknya, wahai ayah, aku ingin betul ketemu dengan guru ayah Imam Syafi'i.
nantilah ya sampaikan ke guru ya. Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengokekan, oke aku datang ke rumah. Karena gurunya mau datang, dia berikanlah hidangan makanan-makanan terbaik. Pokoknya makanan-makanan yang enak. Kadang itulah Bu, bagaimana doa kita mau dikabulkan Allah. Kadang kita buat hajatan di rumah Pak, lauknya tuh tak yang aneh-aneh Bu. Jadi kadang orang mendoa aja dilutut tangan semua Pak. Amin ya Allah. Dipandang ikan teri, jengkol, kemudian lontong itu Pak ya. Tapi coba Bu, udang, rendang daging, kopi atas api ya Allah, tengok juga rendang. Jadi cepat sampai ke Allah Pak. Jadi kalau ngajak-ngajak orang makan, sahabat Rasulullah semiskin-miskinnya kalau jamu orang makan apa? Disembelihkan aja seekor kambing. Itu semiskin-miskinnya tuh Pak. Jadi kalau ada acara-acara di rumah, kalau tanggung-tanggung pas saya kerja di sekolah nggak usah lagi. Udah usah orang balik dari rumah. Kadang pas pulang Pak, aku sudah tahu itulah sampai saya ingat dulu Pak. Dipesankan Pak, pas habis pulang masjid itu kita jangan banyak untuk makan di rumah Bapak itu kan. Masalahnya Pak Haji ini kota Buana, apa yang misalnya akhirnya Pak tidak banyak orang makan jadi. Jadi ini kalau nyerpin orang Pak makan, kasih makanan yang terbaik. Jangan takut-takut Pak, kasih makanan yang terbaik. Jangan lupa ajak saya. Makan yang enak loh Pak. Kemudian Bu ya, Imam Syafi'i datang, disambut oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan anaknya, dihidangkan makanan. Disitulah kaget anak Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata Imam Syafi'i makannya banyak. Ini tidak sesuai sunnah nih ya. Kan orang banyak macam itu. Tidak sesuai sunnah, makan banyak. Oleh terus dalam hadis dikatakan sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara. Tapi harus diletakkan pada tempatnya. Ibu tahu nggak makan orang Arab itu satu ekor kambing kadang 4 orang? Segitu porsinya Pak. Kita buatlah macam itu Bu. Goyang badan dibuatnya itu Pak. Seberapa porsi makan kita? Ada orang badannya kurus, makannya banyak. Karena sakit hati kita nih. Kita makan begitu banyak, badannya naiknya terus. Tapi ada orang kurus badannya Pak. Ada yang sampai terkejut saya tahu Bu. Nasi, mie di atas, satu lauk. Yang suruhnya aja mie ini dulu Bu, nasi tetap tinggal dulu Pak. Tambah balik Pak. Kejut saya Bu. Ada dulu pas berdoa di rumah orang, pas giliran ibu-ibu, ada juga di dalam rumah. Pulang ibu-ibu sama bapak lagi Pak, masih juga diikut rombongan bapak. Apa sudah tuh rombongannya ada juga dalam tuh, tapi nggak udah besar badannya. Nah, jadi ada orang yang seperti itu Pak, porsi makan itu memang banyak, badannya kurus. Nah Imam Syafi'i pas makan banyak, anak Imam Ahmad bin Hanbal protes. Salah guru ya, kan orang tanggung kan macam itu Pak. Salah guru ya, makan banyak itu pula ya jadikan guru. Sedangkan makan Rasulullah itu udah dikatakan sepertiga nasi, sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara. Dia baca Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian habis makan, istirahat, Imam Syafi'i masuk ke kamar, tidur. Imam Syafi'i itu menentang. Tidak sesuai sunnah tidur. Rasulullah tidurnya miring ke kanan. Jadi memang betul Pak ya, kalau kita tidur itu Bu ya, diusahakan memang tidurnya miring ke kanan. Apa kata para dokter? Kalau kita tidur miringnya ke kiri, jantung kita terimpit bertahun-tahun Pak, sehingga dia berdetaknya tidak bebas. Makanya ketika umur dari 50 itu bisa terjadi gangguan serangan jantung di malam hari. Kalau tidak bisa juga tidur, meninggalkan tidur miring kiri, apa kata para dokter? Sediakan aspirin 2 butir, air segelas, jarum 1. Jadi begitu terjadi serangan jantung di malam hari, cepat minum aspirin 2 butir, jarum itu tusukkan ke seluruh ujung jari tangan, jari kaki, keluarkan darahnya. Itu pertolongan pertama untuk orang sakit jantung. Itu pun menjelang bulan tiba kalau cepat pulang. Jadi lebih baik apa Pak? Tidur miring kanan, jantung lapang. Jadi ibu kasihlah pengertian ke bapak mulai malam ini. Minta maaf ya Bang ya,
terpaksa aku punggung karena bang. Karena kalau tidur miring kiri bang, jantung kita terimpit. Jadi sebentar kita sakit jantung kita nanti. Jadi kita mulai malam ini tidur miring kanan agar jantung kita ini sehat. Kata bapak, jantung kau sehat, aku yang jantung. Harus sama-sama mengamalkan. Tidur miring kanan itu memang betul. Nah ini Imam Syafi'i tidurnya dalam tampang. Dan ditunggu-tunggu oleh anak Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata Imam Syafi'i tidak tahajud malam. Tambah banyak kena air bang. Kemudian begitu azan subuh, Imam Syafi'i bangun, tidak wudhu, langsung ke masjid. Positif salah wudhu ya. Misalkan dulu, tidak berwudhu, pergi ke masjid. Padahal kalau tidur itu kita harus berwudhu. Kecuali tidur duduk pak. Kalau tidur duduk tidak perlu mengulang wudhu. Karena kalau sedang duduk tidak mungkin bisa kentut. Kentut itu ada terjadi pergeseran. Lalu dia terangkat sedikit, dia lalu bunyi. Tapi kalau duduk itu aja aman, tidak akan terkentut. Tapi kalau tidak tidur, maka mau batal wudhu atau tidak, kita harus tetap berwudhu. Nah jadi Imam Syafi'i begitu pulang subuh, dicecarlah pertanyaan oleh anak yang tanggung-tanggung ini Pak. Ayah, aku ingin bertanya sama ibu ayah. Rasulullah itu kan makannya sedikit, sepertiga. Guru ayah makannya banyak, tidak sesuai sunnah. Kata Imam Syafi'i bahwa jika ada orang dermawan mengundang kalian makan, orang soleh mengundang kalian makan, perbanyaklah makan kalian. Karena makan itu akan menjadi obat bagi tubuh kalian. Karena Allah suka dengan orang yang dermawan. Tetapi kalau orang pelit yang mengundang kalian, sedikitkan makan kalian. Karena Allah benci kepada orang pelit. Dan itu akan menjadi penyakit bagi kalian. Cek-ceklah tuh Pak. Semakan nasi siapa Bapak? Karena kalau itu yang saya katakan itu bukan makan nasi orang pelit, bahaya. Bisa jadi penyakit ke diri kita. Makanya nasi makan orang lapar itu Pak, jangan dianggap sepele. Bisa menyelamatkan kita dari musibah besar itu. Bisa menyelamatkan kita dari musibah besar. Nah ini amalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sholatlah di tengah malam. Tahajud ini Pak ya, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah nunggu Pak, siapa yang mau mohon sama Allah, dikabulkan. Cuma ingat pengabulan Allah ini beda dengan pendapat kita Pak. Kadang kita minta A dikasih Allah Z. Di situ orang sering putus asa, percuma tahajud. Udah saya minta ini A lain pula dikasih Allah. Makin datang musibah. Dia tidak tahu bahwa karena musibah itulah dia akan mendapatkan keuntungan. Ada istri yang tahajud malam. Dia minta apa ke Allah Pak? Minta rumah yang layak. Karena rumah ukuran 2x3, anaknya 3 orang, yang 2 udah tidur sama sepeda motor buat keluar. Dia tidur di kamar kecil, anak yang ketiga mau lagi. Bang, aku ada dengar Ustaz ceramah, Allah turun di sepertiga malam terakhir. Tahajudlah kita Bang ya, kita minta ke Allah rumah yang layak. Kata suaminya, Bang pun ada dengar ceramah Ustaz ya, doa istri ini makbul, kau aja lah yang berdoa. Nanti biar abang yang aminkan. Dia jadi nih Pak, dia sholat wajib udah rajin, cuma tahajud nggak mau. Kata istrinya, iyalah Bang, nggak apa-apa. Nah, jadi istri yang tahajud, begitu dia mau doa dibangunkannya suaminya, Bang, sesi doa Bang. Jadi istrinya ini berdoa, ya Allah, anak ketiga kami mau lahir, sementara rumah ini besar ya Allah. Suami aku ini gajinya pas-pasan, kadang berutang banyak pula. Malah suami Bang, doa aja lah, kalau minta aja, nggak perlu membongkar gaji banyak. Ya orang lugu lah nih Pak. Sampai akhirnya beberapa kali dia tahajud, 4 kali dia tahajud. Pas hari Kamis dikabulkan Allah doanya Pak. Apa pengabulan Allah? Adik suami ini datang ke rumah. Bang, aku lulus di TKB di Arab Saudi. Terus
mau dikarantina di Surabaya selama 3 bulan. Jadi keponakan aku yang 2 orang ini tentu gampang aku titipkan. Wah itu Pak, minta rumah yang layak malah bertambah jadi ya. Jadi orang kalau nggak tahu cara Allah Pak, pasti stres. Apa kata suami? Kok macam ini Allah ini? Apa dalam rumah sebesar itu? Akhirnya disampaikannya ke istrinya Pak. Kata istrinya, itulah cara Allah mengabulkan doa kita Pak. Kita nggak bisa sedekah uang, kita disuruh sedekah tempat dulu. Kita tampung amanah Allah yang 2 orang ini, mungkin akan terjadi keajaiban besar. Ternyata betul Pak. Setelah ditampungnya keponakannya 2 orang itu, pas dia ke kantor hari Seninnya, kata bosnya, mulai besok kamu tidak usah lagi kerja di sini. Apa tambah lagi Pak? Jadi pokoknya Bu, nikmati aja sejak episode itu Pak, baru kita terasa kita bagaimana cara Allah sayang sama kita. Bapak Ibu sayang sama cucunya kadang dinangiskan dia, betul nggak Pak? Tuh kesana tuh, cium tuh dulu. Nggak juga mau makan, nggak mau tuh. Udah nangis ya Pak, sini sayang. Kan gitu tuh Pak, kan kita nangis kan, bukan kita benci. Karena kita sayang Allah kadang juga begitu Pak. Diujinya dulu. Jadi kata bosnya, kamu nggak usah lagi kerja di sini. Pak, istri saya mau melahirkan Pak. Udah pucat ya kata bosnya. Maksud saya kamu nggak di sini lagi itu. Rumah saya itu nggak ada yang menungguin. Perabotan udah lengkap. Jadi kamu kerjanya di sana aja lah. Kamu jaga aja rumah itu biar saya gaji Pak. Saya bukan keberatan Pak. Istri saya mau melahirkan Pak. Nanti susah Pak. Bawa lah istri kamu ke sana. Keponakan saya bawa semua rumah besar, bawa ke sana. Di situ lah apa kata istri luar biasa, tolong Allah ini kita minta rumah yang layak aja sedikit, lupa justru dikasih rumah bagus Pak, walaupun hanya sebagai penghuninya saja. Terus kata suaminya, dek tambahlah sholat duha ya, kalau dapat itu rumah. Baru terasa Pak. Nah kemudian kata Rasulullah melanjutkan kepada Husain bin Salam, jika kau lakukan itu semua, maka kau akan masuk surga dengan bahagia. Mendengar itu, apa kata Husain bin Salam ini? Ya Rasulullah, kenalkan aku Husain bin Salam. Tidak ada orang di Madinah yang tidak kenal siapa aku. Aku adalah pendeta utama Yahudi di Madinah. Kata Rasulullah, mestinya nama kau ini Abdullah bin Salam adalah hamba Allah yang selamat. Aku senang ya Rasulullah kalau kau kasih nama aku itu. Dan bersaksikanlah ya Rasulullah bahwa aku ingin masuk Islam. Karena sesuai Pak, disuruh menebarkan salam, menebar kedamaian itu lawan Islam itu. Suruh menebarkan kedamaian. Kemudian Abdullah bin Salam yang sudah diganti nama Rasulullah Husain bin Salam pulang ke rumahnya, diajaknya tantenya semua yang dekat sama dia masuk Islam. Akhirnya semua sudah masuk Islam, tinggal kaumnya. Nanti undang kaum Yahudi Madinah ini datang. Nanti kau tanyakan kepada mereka, maukah mereka menerima Islam? Siapa aku di antara mereka? Nah begitu datang orang Yahudi, setelah dibaca Rasulullah beberapa ayat Al-Quran, kata orang Yahudi, kami mengakui kau sebagai nabi, tapi tidak mengakuimu sebagai nabi. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang tahu kedudukan Husain bin Salam di tengah kalian? Oh, itu pemimpin kami. Kalau dia masuk Islam bagaimana? Barulah keluar Husain bin Salam yang diganti Rasulullah. Apa kata Abu bin Salam? Ya, aku telah menerima Muhammad sebagai Rasul. Aku telah masuk Islam. Bodoh dia orang bodoh ya Rasulullah. Muhammad bukan pemimpin kami dia. Apa kata Abdullah bin Salam? Begitulah orang Yahudi. Mereka pendusta dan sulit untuk diajak berbuat baik. Jadi apa yang membuat Husain bin Salam masuk Islam pendeta Yahudi ini? Karena agama Islam ini memang diperintahkan untuk
menyebarkan Islam. Kemudian Pak, kita melanjutkan lagi. Setelah Nabi Adam ini menyampaikan salam kepada malaikat, maka Allah membentangkan tangannya. Tapi jangan dibayangkan tangan Allah ya Pak ya. Dari tangan Allah ini keluar seluruh anak cucu keturunan Nabi Adam. Diperlihatkan oleh Allah. Begitu Nabi Adam melihat seluruh anak cucu keturunannya itu, alangkah kagetnya dia melihat ada satu orang yang mulutnya bercahaya. Maka ditanya oleh Nabi Adam, ya Allah, siapakah anak keturunanku yang bercahaya mulutnya itu? Kata Allah, dia adalah Daud, Nabi Daud, karena dia mukjizatnya adalah suara yang sangat bagus. Kemudian Nabi Adam melihat ke arah kening Nabi Daud. Ternyata umurnya tercatat di sana 60 tahun. Jadi itulah mukjizat Nabi Adam yang tidak banyak orang tahu. Dia mengetahui jumlah umur anak cucu keturunannya lewat keningnya di antara kedua matanya. Jadi semua kita ini ada tulisannya, untung kita nggak bisa saling tengok. Kalau nggak Pak, 2 bulan lagi apa? Kalau bilang 2 bulan, seminggu lagi ya. Untung kita tidak bisa saling lihat Pak. Jadi Nabi Adam melihat umur Nabi Daud 60 tahun. Dikatakan oleh Nabi Adam, ya Allah, apakah Daud ini umurnya hanya 60? Iya. Umur aku kan 1000 tahun ya Allah. Bolehkah aku memberikan umurku 40 tahun kepada Daud? Jadi nego. Jadi nego ini sudah lama. Allah aja tidak nego oleh Nabi Adam. Kata Allah, boleh. Deal, ditanda tangan lah tiba kalau kita sekarang Pak ya, bahwa kau betul ya sudah memberikan umur 40 tahun kepada Daud. Jadi sebetulnya Nabi Daud itu umur 60 tahun mati dia Pak. Apa penyebab kematian Nabi Daud aturannya Pak? Dia dikudeta oleh anak kandungnya sendiri, namanya Absalom. Jadi kalau kita singgung sedikit, Nabi Daud ini anak yang paling dia sayang adalah Nabi Sulaiman Pak. Nabi Sulaiman ini yang selalu dibawa-bawa kemana-mana. Sementara abangnya Absalom ini tidak. Mulai timbul kekhawatiran Absalom ini, nampaknya Sulaiman yang sudah jadi raja, nampaknya nih, aku gak pernah dibawa bapak nampaknya. Dia gak bisa nih. Ini bakal jatuh Sulaiman nampaknya. Maka Absalom ini mulai dia menarik perhatian rakyat Pak. Setiap kali ada rakyat yang berurusan, dia yang tegak di depan. Pencitraan apa? Jadi pencitraan itu udah lama, bukan baru. Sudah lama pencitraan itu. Dari zaman Nabi Daud itu pencitraan Absalom ini Pak turun ke masyarakat. Ada yang butuh bantuan, dia yang mengatasi Pak. Sehingga masyarakat sayang sama dia. Begitu sudah terkumpul kekuatannya, Nabi Daud tidak menyangka di pagi itu Absalom mengkudeta kerajaan Nabi Daud. Nabi Daud tidak mau berlawan sama anaknya. Maka Nabi Daud dengan pengikut setianya langsung menjukir, pergi, lari Pak. Ditinggalkannya istananya. Kemudian Nabi Daud dengan pasukan khususnya mengatakan, kalian bisa nggak menjebol lagi masuk istana? Bisa. Kalau kalian bisa, tapi tolong jangan sampai anakku terbunuh. Masih ada rasa sayang kepada anak itu. Dan tahunya rupanya takdir berkata lain, anak Nabi Daud Absalom akhirnya terbunuh. Nah itu kan makanya Nabi Daud balik lagi, kemudian memimpin selama 40 tahun lagi, karena Nabi Adam memberikan umurnya 40 tahun kepada Nabi Daud. Nah dijelaskan dalam hadis ini Pak, ketika umur Nabi Adam sudah sampai 960 tahun, malaikat Israel datang. Wah mau nyambutnya, tunggu dulu nih Israel. Kamu ngapa nih? Aku mau nyambut nyawa kau Adam. Kau bilang aku tidak hitung umur aku. Aku hari ini baru berumur 960 tahun, jatah umur aku 1000. Jadi hitungan ini sudah lama Pak. Makanya kata Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya Allah telah menciptakan bulan ini dalam 1 tahun itu 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi. Ditetapkan Allah mulai dari langit dan bumi diciptakan Pak. Jadi hitungan ini sudah lama. Makanya Nabi Adam tahu dia jatah umur aku masih ada lagi. Akhirnya kata malaikat Israel, kau ingat tak kau telah menyerahkan umurmu untuk Daud 40 tahun. Kata Nabi Adam, aku mandai-mandai Israel. Aku tidak ada ngasih umur aku.
Aku tetap segitu. Akhirnya Allah bawakanlah catatan perjanjian itu, barulah terdiam Nabi Adam. Apa kata Rasulullah? Adam pembantah, anak cucunya pun pembantah. Adam pelupa, anak cucunya pelupa. Itulah sifat dasar kita. Dari kajian awal tergesa-gesa, suka membantah dan pelupa. Kadang handphone diselipkan ibu, ini telinga, mungkin hanya bang bentar bang, kemana handphone aku tadi? Karena aku nelfon nih, kata astagfirullahaladzim, ini bang lupa. Nah ini hadis riwayat Tirmizi. Nah kita sudah sampai di halaman 60. Jadi 5961 halaman habis 45 menit. Sabar ya Pak ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah Sabtu depan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz dan juga guru yang telah menyampaikan proses mereka semua. Semoga bermanfaat. Dan kami sampaikan untuk kajian pada subuh besok akan diisi oleh guru kita Dr. Haji Mustafa Umar. Sama-sama hadir dan meramaikan majelis tersebut. Demikian kajian kita pada maghrib ini. Kita tutup dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.